Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Dakwah Milenial. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Marilah kita simak biografi singkat dari Abu Nawas. Abu Nawas memiliki nama asli Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakami. Dia dilahirkan pada tahun 145 Hijriah atau bertepatan dengan 747 Masehi di kota Ahvaz di negeri Persia, Iran sekarang. Dengan darah dari ayah Arab dan ibu Persia mengalir di tubuhnya. Ayahnya seorang anggota legend militer Marwan II, yaitu Hani Al-Hakam, yang seorang Arab, dan ibu seorang Persia bernama Jalban, di mana pekerjaannya adalah mencuci kain wol. Abu Nawas merupakan seorang pujangga Arab dan dianggap sebagai salah satu penyair terbesar sastra Arab klasik. Abu Nawas juga muncul beberapa kali dalam kisah 1001 Malam. Sejak kecil, Abu Nawas sudah yatim. Ibunya harus banting tulang, bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Abu Nawas juga seperti anak lainnya, di mana umurnya waktu kecil dihabiskan untuk belajar pada orang terpelajar lainnya. Abu Nawas sangat menyukai syair. Ia belajar sastra Arab dari Abu Zaid Al-Ansari dan Abu Ubaidah. Abu Nawas juga memperdalam Al-Quran dari orang yang ahli yang bernama Ya'qub Al-Hadrami. Sedangkan ilmu hadis belajar dari Abu Walid bin Ziyad, Muhtamir bin Sulaiman, Yahya bin Said Al-Qattan, dan Al-Azhar bin Sa'ad As-Saman. Orang-orang yang sangat mempengaruhi bahasa Abu Nawas dalam menulis syair adalah Walibah bin Habab Al-Asadi. Ia adalah penyair dari Kufah yang sangat tertarik dengan bakat Abu Nawas. Abu Nawas sudah terkenal, itu pun pindah ke Baghdad yang merupakan pusat peradaban dan kejayaan dunia saat itu. Di pusat peradaban dinasti Abbasiyah. Abu Nawas sering bersair untuk para bangsawan dan saudagar. Tentunya syairnya banyak yang berisi kata-kata pujian dan sanjungan agar mereka senang memberikan upah yang tinggi untuk Abu Nawas. Ia jadi terkenal sebagai penyair yang menjilat penguasa untuk kepentingan dirinya.
di dalam suatu kitab sejarah sastra Arab yang berjudul Al-Wasit fi Adabil Arabi wa Tarikhi, Abu Nawas diceritakan sebagai seorang penyair dan sastrawan yang multi talent, cerdik, multivisi, tajam berkata-kata, dan tentunya jenaka. Ia sebenarnya juga menulis karya-karya ilmiah, akan tetapi jarang dibahas dan tertutup oleh karya syairnya. Ia terkenal sebagai penyair yang jenaka, bertingkah lucu dan tak lazim. Kepandaiannya dalam menulis syair dan puisi memikat penguasa saat itu, yaitu Raja Harun ar-Rasyid, yang kemudian memanggilnya ke istana untuk dijadikan syairul bilad atau penyair istana. Abu Nawas tak terlalu berlimpah kemewahan. Di akhir kehidupannya, ia malah terkena masalah dengan penguasa setempat. Ketika Abu Nawas membaca puisi kafilah Bani Mudor untuk khalifah, tak disangka khalifah tersinggung dengan puisi Abu Nawas. Sang penguasa akhirnya menjebloskan Abu Nawas ke penjara. Di penjara inilah kehidupan Abu Nawas berubah drastis. Yang semula penuh kemewahan menjadi penuh keprihatinan. Namun justru saat itulah di sisi spiritual terketuk. Ia jadi sering mendekatkan diri kepada Allah. Syair-syair dan puisinya yang awalnya berisi kepongan dan keglamoran menjadi lebih bernuansa religi dan kepasrahan kepada Allah. Seorang sahabatnya, yaitu Abu Hifan bin Yusuf bin Dayah, memberikan kesaksian. Akhir hayat Abu Nawas sangat diwarnai dengan kegiatan ibadah. Beberapa sajaknya menguatkan hal itu. Salah satu bait puisinya yang sangat indah merupakan ungkapan rasa sesal yang amat dalam akan masa lalunya. Konon Abu Nawas meninggal pada tahun 198 Hijriah atau bertepatan 813 Masehi karena dianiaya oleh seorang yang disuruh oleh keluarga Nahbakti yang menaruh dendam kepadanya. Ia dimakamkan di Sunuzi di jantung kota Baghdad. Terima kasih telah menonton channel ini. Like, subscribe, lan